Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP untuk melakukan pencarian data pada range yang terpisah. Langsung saja pada contoh kasus penerapannya, di mana sudah tersedia beberapa sheet dengan tabel mengenai harga pokok produksi suatu barang pada sebuah perusahaan. Seperti pada sheet pertama ini, yaitu sheet jumlah produk yang berisi daftar jumlah produksi meja dengan kolom kode, kolom nama produk dari masing-masing meja, dan kolom jumlah produksi dari tiap meja. Kemudian, pada sheet selanjutnya berisi hasil perhitungan biaya bahan baku yang sudah berisi juga kolom kode dan nama produk meja, kemudian biaya bahan baku yang termasuk kayu, paku, lem, cat, serta total biaya. Kemudian, untuk kolom biaya per unit masih kosong sehingga kita perlu cari dengan menggunakan rumus membagi total biaya dengan jumlah produksi dari sheet sebelumnya, yaitu sheet jumlah produk. Langsung saja kita ketik sama dengan, kemudian masukkan total biaya dari meja yang pertama, yaitu meja makan yang berada pada sel H4. Kita bagi dengan jumlah produksi dari meja makan itu sendiri yang ada pada sheet jumlah produk. Kemudian kita enter, sehingga dihasilkan nominal yang merupakan biaya per unit dari meja makan itu sendiri. Kemudian kita bisa drag ke bawah, sehingga kita menghasilkan nominal dari tiap-tiap produk meja. Kemudian kita bisa berfokus pada sheet selanjutnya, yaitu sheet tenaga kerja. Nah, di sini kita masuk ke biaya tenaga kerja. Nah, di sini kita mau ngitung HPP dari produk meja makan, sudut, bulat, persegi, dan meja kantor. Nah, misalkan meja makan itu total biayanya 10 juta, sekian, dan lain-lain. Kemudian biaya tetapnya ini biaya yang sama rata untuk semua produk meja, yaitu 39.700.000. Nah, jadi kita mau cari biaya per unit. Nah, biaya per unit itu biaya hasil dari total biaya ditambah biaya tetap terus dibagi nanti per jumlah produk di sheet yang beda. Nah, langsung aja kita hitung biaya per unitnya sama dengan, terus kita ke total biaya. Setelah itu garis miring kita ke sheet jumlah produk. Nah, di jumlah produk ini kita totalin semua jumlah produksinya. Kita klik D3, kemudian kita balik lagi ke biaya tenaga kerja. Kemudian di biaya tenaga kerja ini kita klik biaya tetap yang D4, yaitu 39.700.000. Kemudian kita balik lagi ke sheet jumlah produk dan kita klik nih mulai dari D4 sampai ke D7. Nah, kayak gini diperhatiin, diklik satu persatu, kemudian jangan lupa untuk diklik Fn F4-nya buat gang kunci rumusnya ini. Nah, kalau udah tinggal di enter, kemudian karena udah dikunci tadi rumusnya, tinggal di drag aja ke bawah. Nah, selesai. Jadi berikut biaya per unit dari masing-masing produk. Terima kasih. Nah, sekarang kita pindah ke sheet biaya operasional buat ngitung biaya operasional per unit kayak air, listrik, telepon, BBM, maintenance, sama ATK. Kolom D itu jumlah total nilainya 15.560.000. Lanjut kita hitung biaya operasionalnya. Caranya kita klik jumlah total D3, kemudian kita geser ke jumlah produk, lalu kita jumlahin nih semuanya. Jangan lupa buat rumusnya itu dikunci ya, pakai Fn F4. Nah,
Kalau udah, tinggal di enter aja, kemudian hasilnya itu bisa kita drag ke bawah dan totalnya jadi sama semua. Biaya operasionalnya itu 25.804. Jadi intinya biaya operasional ini dibagi rata ke semua unit produksi, gak dibedain per jenis meja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum semua. Dengan video ini saya ingin menjelaskan cara perhitungan biaya operasional per unit dan perhitungan biaya depresiasi aset per unit. Yang pertama-tama kita menjelaskan yang tabel 5, perhitungan biaya operasional per unit. Untuk mengetahui nilai biaya operasionalnya, kita bagikan jumlah total sama jumlah seluruh produksi. Kita jumlah seluruh produksi dari nama produksi meja makan sampai ke meja kantor. Kita jumlahin ini seluruh. Terus jumlah totalnya 15.560, kita dibagikan dengan jumlah seluruh produksi yang ini. Maka menghasilkan 25,804. Jadi biaya operasionalnya yaitu 25,804. Nah, sekarang tabel yang kedua, perhitungan biaya depresiasi aset per unit. Di sini ada jenis aset, harga beli, UMR, harga bekas, dan biaya depresiasi. Nah, kita mencari biaya depresiasinya per unit dengan rumus biaya depresiasi dijumlahkan seluruhnya, nanti dibagikan lagi sama jumlah produksi yang seluruhnya, maka menghasilkan 7,929. Jadi biaya depresiasi per unitnya yaitu 7,929. Demikian video yang saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Hari ini kita akan menyelesaikan tabel harga jual dan pajak untuk 5 produk meja secara otomatis di Microsoft Excel pada sheet nomor 7. Di sini kita sudah punya data profit margin pada persen dan harga pokok penjualan. Untuk mencari pajak, rumusnya adalah sama dengan harga pokok penjualan dikali 15%. Kemudian klik enter. Hasilnya Rp212.826. Setelah enter, kemudian tarik ke bawah untuk mengisi kolom-kolom yang kosong. Harga sudah tertera. Lalu, untuk mencari harga jual plus pajak, rumusnya adalah sama dengan sum harga pokok penjualan, titik koma, harga pajak, kemudian enter. Hasilnya adalah Rp1.631.666. Sama lagi, tinggal kita tarik ke bawah untuk mengisi kolom yang kosong. Hasilnya akan tertera semua. Terima kasih. Di video kali ini, pada sheet terakhir atau sheet 8, saya mau menjelaskan bagaimana cara mengisi tabel identifikasi produk secara otomatis di Microsoft Excel menggunakan beberapa rumus dasar yang sangat berguna. Pertama, kita lihat di bagian nama produk. Di sini, fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pada sheet yang terpisah, di mana tabel data pada sheet lainnya berbentuk vertikal. Sehingga kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Karena tabel data acuan saat ini berbentuk vertikal. Rumusnya adalah, kita masukkan rumusnya, sama dengan VLOOKUP blok kode
koma, pindah ke sheet harga jual, kita blok mulai dari A1 strip 01 sampai meja kantor, kita kunci dengan Fn dan F4, titik koma, kita lihat A01 itu ada di kolom 2, ada di kolom 1, kita butuh untuk kolom 2, jadi klik nomor 2, titik koma, pakainya yang false, tutup kurung, kemudian enter. Nama produk sudah tersedia. Selanjutnya, untuk harga pokok penjualan persis sama dengan produk rumusnya. Kita pakai VLOOKUP juga. Kita coba masukkan rumusnya lagi, sama dengan VLOOKUP, klik kode, harga jual, balik ke harga jual, sheet harga jual, kemudian kita blok mulai dari kode awal sampai ke harga pokok penjualan. Setelah itu kita kunci Fn dengan F4, kemudian titik koma, kayaknya salah deh, balik ulang lagi deh, VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, klik kode, titik koma, pindah ke sheet harga jual, kemudian blok dari kode sampai harga pokok penjualan. Sudah diblok, kita kunci dengan Fn F4 plus F4, tekan bersamaan, kemudian titik koma, kemudian 4 titik koma, klik false, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, sekarang untuk menghitung pajak 15%, kita juga bisa menggunakan cara yang sama dengan rumus VLOOKUP, masukkan seperti tadi, terakhir harga jual plus pajak, rumus yang sama juga, sama dengan VLOOKUP, klik kode, titik koma, balik lagi ke sheet harga jual, kita kunci dengan Fn plus F4, titik koma, tutup kurung, kemudian enter. Nah, selesai dengan sistem rumus seperti ini, tabel kita jadi dinamis. Kalau nanti kodenya kita ganti, semua data ke bawah akan otomatis terupdate sendiri. Mudah bukan?
Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Baik teman-teman, setelah mempelajari rumus sebelumnya, sekarang kita akan mengenal tentang fungsi logika dan grafik. Fungsi logika atau fungsi if ini sendiri digunakan untuk melakukan pengujian data atau logika dan menghasilkan nilai yang berbeda sesuai dengan kondisi yang diberikan. Berikut ada contoh data yang telah disajikan, ada hasil scoring ujian masuk Unpam dengan nama calon mahasiswa dan skornya. Dan ada pula keterangannya, jika skor lebih besar sama dengan 70, maka mereka lulus. Jika tidak, maka mereka tidak lulus. Dan buatlah grafiknya. Kita langsung masukkan saja jelasnya. Sama dengan, logika tesnya adalah jika skor lebih besar sama dengan 70, atau blok skornya, jika lebih besar sama dengan 70. Lebih besar sama dengan 70, titik koma, value if true. Jika value-nya benar, maka lulus. Jika value-nya salah, maka tidak lulus. Kita ketik lulus, titik koma. Jika value-nya salah, maka tidak lulus. Tutup kolom. Kita tarik selnya. Di sini ada dua nama, yaitu Gading Martin dan Freestyle, yang memiliki skor masing-masing 67 dan 54. Dan sekarang kita buat grafiknya. Kita blok dulu tabelnya. Kita masuk ke menu insert. Di sini ada charts. Kita dapat memilih mana grafik yang paling dibutuhkan, atau kita bisa juga menggunakan recommended. Di sini ada banyak. Saya akan menggunakan ini. Oke. Ya. Grafiknya langsung jadi. Kita masukkan judulnya hasil scoring ujian masuk Unpam. Oke, enter. Maka setelah ini selesai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Fabiola Putri Fabiansyah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat grafik pada Microsoft Excel. Di sini saya sudah punya data penjualan dari produk-produknya. Nah, perintahnya buatlah grafik penjualan 1, 2, dan 3. Oke. Di sini bisa aja langsung ke tab bagian yang insert. Nah, bisa dilihat di sini ada bagian charts ataupun grafik. Di sini juga ada rekomendasinya ataupun model-modelnya. Baik, kita langsung blok aja untuk yang penjualan pertama. Di sini saya pakai yang rekomendasi dari Microsoft Excel ya, dan juga ada model-model lainnya. Lalu tinggal disesuaikan aja. Nah, untuk grafiknya sendiri bisa kalian edit sesuai dengan kebutuhan kalian. Itu di sini juga ada banyak modelnya yang mungkin bisa disesuaikan dengan selera kalian. Nah, ini juga kalian bisa pakai sesuai dengan data-data yang kalian butuhin. Misal kalian butuh garis, bisa langsung dipakai garis, ataupun misalkan angka-angka yang lebih akuratnya lagi, yang lebih sesuai dengan data yang kalian punya gitu. Nah, yang kedua kita akan mencari yang penjualan kedua. Tinggal di blok aja bagian produknya, lalu CTRL, lalu di blok juga yang bagian penjualan kedua. Ke tab insert lagi. Di sini saya coba untuk pakai yang grafik. Ini adalah yang garis.
Jadi ini adalah grafik garis. Ini bisa langsung saja disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Nah, di sini juga sama seperti tadi, kalian bisa diedit juga teks-teksnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu juga bisa ditambahin angka-angka yang lebih akurat ataupun juga garis-garis seperti itu. Selanjutnya ini yang penjualan ketiga. Ini saya kasih contoh lagi, di blok lagi produknya, lalu CTRL, lalu di blok yang penjualan ketiga. Ke tab insert, lalu saya di sini mau pilih yang bentuknya lingkaran ini nih, dia warna-warni. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih data-datanya untuk jumlah penjualannya, dia lebih banyak produk-produk mana, bisa dilihat di sebelah sini itu. Nah, jadi ini teman-teman bisa banget pakai beberapa model untuk membuat grafik ataupun chart pada Microsoft Excel, karena Microsoft Excel sendiri dia sangat banyak model-modelnya.